macam-macam produk dari saham itu sendiri. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak yang berupa badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas atau PT. Jadi saham itu bagaimana secara individu atau secara PT menanamkan dananya untuk menambah modal dari perusahaan yang go public itu. Keuntungannya yang diperoleh bisa dari dividen, di mana dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam rapat RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu relatif lama. Jadi biasanya minimal 1 tahun. Baru dividen itu dibagikan. Dividen dapat dibagikan berupa tunai. Jadi setiap pemegang saham akan mendapatkan besaran jumlah uang atau dana secara tunai kepada sesuai dengan saham yang dimiliki atau yang dipegang. Kemudian capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Jadi saat kita beli saham di harga Rp3.000 per sahamnya, kemudian harga saham itu mengalami kenaikan menjadi 3.500 dan kita jual, kita akan mendapatkan keuntungan tiap sahamnya adalah Rp500. Pada saham terdapat resiko. Resiko itu saat terjadinya jika harga belinya nanti akan turun saat kita jual sahamnya. Jadi misal kita beli di harga 2.000 per sahamnya, kemudian saham mengalami penurunan, kemudian kita lepas saham kita di harga 1.400, kita mengalami kerugian sebesar Rp600. Yang kedua, resiko likuidasi, di mana perusahaan yang sahamnya dimiliki, yang kita miliki, dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, sehingga perusahaan tersebut tidak mampu membayar secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuiditas tersebut. Ini salah satu resikonya. Kemudian klasifikasi dari saham sendiri ada di bidang agrikultur, hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Kemudian mining, jadi hasil-hasil bumi yang ditambang, baik itu batu bara, minyak, gas, dan lain-lain. Kemudian dari hasil industri dan kimia seperti semen, keramik, pipa, plastik, dan bahan kimia dan lain-lain. Kemudian berikuti usaha pembuatan mesin-mesin ataupun komponen penunjang di bidang otomotif, tekstil, footwear, kabel, dan elektronik. Kemudian consumer good, biasa makanan, properti, infrastruktur, finance, trade service, dan investment. Itu macam-macam saham. Kemudian selain saham, ada juga surat
hutang atau obligasi, kemudian ada reksadana, ETF, ini macam-macamnya. Kemudian kita bagaimana mau mulai di pasar modal ini. Jadi infrastruktur keuangan produk diperdagangkan di pasar modal Indonesia itu berupa saham, surat hutang atau obligasi, reksadana, exchange trade fund, ETF, atau derivatif. Ini yang bisa kita beli dan jual di pasar modal Indonesia. Kemudian jam perdagangan. Jadi jam perdagangan pasar reguler itu dari hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 11.30 untuk sesi 1. Kemudian untuk sesi 2-nya jam 1.30 sampai dengan 14.49.59 detik. Kemudian untuk pasar tunai Senin sampai Jumat pukul 9 sesi 1 sampai jam 11.30. Jam perdagangan pasar negosiasi Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 11.30 sesi 1. Kemudian sesi 2-nya adalah 13.30 sampai dengan 15.15. Jadi kalau kita akan fokus di jam perdagangan pasar reguler sesi 1 dan sesi 2 dari pukul 9 sampai 11.30, kemudian dilanjutkan jam 13.30 sampai 14.49. Mekanismenya bagaimana perdagangan? Jadi pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas Chatnext-Key. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa. Jadi kita harus mendaftar dulu menjadi anggota agar dapat melakukan transaksi di bursa efek Indonesia. Setelah kita tahu tentang jam perdagangan, tentang pasar modal itu bagaimana, terus apa aja produk-produknya, sekarang saatnya kita untuk mendaftar. Jadi saat kita mau daftar berarti kita masuk ke. Jadi kita di sini bisa nabung ya, nabung saham. Buka rekening online untuk umum ini. Jadi kita individu, berarti kita masuknya umum. Buka rekening online. Jadi kita harus menyediakan atau menyiapkan fotokopi buku rekening kita, scan-nya ya. Kemudian kita mengisi biodata, agreement-nya kita. Ini kita nanti perwakilan kita di mana. Kemudian deposito pertama, depositnya ditentukan sesuai dengan mana yang kita pilih. Setelah semua baru kita siap untuk investasi atau nabung saham. Kewarganegaraan Indonesia. Ini kita isi biodata ini lengkap.
Kita isi nama tengah kita, nama belakang, tempat tanggal lahir, kemudian agama, jenjang pendidikan, nama ibu kandung, kemudian alamat sesuai dengan tanda pengenal, semua diisi. Berikutnya nama rekening di bank BNI. Kita punya rekening apa, di bank mana, kita juga isi, karena itu nanti yang akan digunakan untuk transaksi. Nama pemilik rekening, nomor rekening, kemudian mengisi kuesioner dan perjanjian, upload KTP, foto kita sambil memegang KTP, kemudian tanda tangan kita diupload, di scan, lalu diupload. Kemudian centreng, ya semua setuju dan didaftar. Nah, ini pertanyaan profil resiko kita ini. Jadi jangka waktu kita rencananya mau berapa lama? Apa tujuan investasi Anda? Apakah untuk keamanan dana atau pendapatan atau pertumbuhan jangka panjang atau pertumbuhan saja? Resiko Anda di mana? 0% atau lebih besar 50% atau di tengah-tengah. Ini tergantung dari diri Anda masing-masing. Jadi resiko ini Anda bisa mau kehilangan investasi Anda itu sampai berapa persen, bisa menerimanya. Terus porsi pendapatan yang disisihkan untuk berinvestasi atau nabung tiap kali beli itu berapa persen dari tingkat pendapatan Anda. Kemudian tingkat pengetahuan investasi reksadana Anda, apakah Anda sudah memahami dengan baik tentang bursa saham, reksadana, obligasi, dan sebagainya? Anda tidak tahu sama sekali? Anda pernah mendengar dan pernah memahaminya? Atau Anda sangat menguasainya? Di sini akan muncul skornya dari total ini. Itu adalah bentuk tingkat profil risiko Anda. Kemudian setelah ini semua selesai, disimpan, dan Anda akan mendapat notif di email Anda. Kemudian kita coba untuk coba trading juga bisa menggunakan. Misal kita masuk, ini tampilan bursa pasarnya yang dari BNI ya, BNI Sekuritas online tradingnya. Jadi saat Anda sudah memiliki rekening BNI Sekuritas, Anda sudah bisa melakukan trading secara online, dan Anda bisa pilih Anda lebih nyaman di mana. Atau di Beyond, Smart, atau Smart Desktop. Ini untuk di handphone, ini di komputer dan handphone. Diunduh atau di ospek. Kita coba, ini tampilannya. Bisa terang atau yang dark themes. Jika kita sudah punya akun, kita bisa login. Ini marketnya. Penjualan mobil naik, kinerja Astra Indonesia semester 2 lebih baik. Ini chatnya semua atau berita. Ini bisa kita jadikan pertimbangan untuk nilai sahamnya apakah akan naik atau turun dari berita-berita yang ada. Tapi tidak 100% akan seperti itu juga. Kemudian kita melihat
bagaimana kita mau membelinya? Jadi kita lihat saham mana yang mau kita beli. Jadi tiap saham itu dibagi menjadi kode. Jadi tiap-tiap nama perusahaan diistilahkan dengan kode. Per uangnya kita mau dolar, USD, GDR. Oke, kita harus login dulu. Itu tadi tentang pengetahuan, pemahaman, kita belajar bersama-sama tentang saham. Jadi ringkasan perdagangan hari ini untuk saham, volume unit yang terjual, jumlah total, frekuensinya. Jadi kita nggak perlu lihat yang gini-gini, kita lebih ke sini. Ini semua hijau, naik semua, tinggi semua naiknya. Besok mungkin bisa merah semua. Seperti yang di bawah ini, sebelah kiri. Ini turun. Turun bukan berarti kita loss. Capital gain-nya kita jualnya sebelum terlalu terlambat. Atau kita terlambat menjual. Loss benar. Ya, semoga bermanfaat. Kita bisa lihat untuk satu hari, perkiraan 1 minggu, 1 bulan, 1 kuartal, atau 1 tahun. Kita bisa lihat. Kita mau mencari BCA, saham paling aktif ya, BRI, nomor 4, BNI, Telkom. Ini karena jamnya sudah jam 12, jadi reset ulang semua, tidak muncul. Dan informasi yang tambahan, selain buka rekening dari rumah bisa dilakukan, kita juga bisa sekolah saham. Ya, bisa sekolah saham. Bagaimana caranya?
untuk umum. Produknya, keuntungan, kapital. Oke. Tadi saya pernah lihat. Sekolah pasar modal. Yuk nabung saham, buka rekening online, sama sekolah pasar saham. Jadi, untuk memperdalam pengetahuan kita terhadap saham, kita bisa sekolah pasar modal. Sekolah pasar modal ada yang reguler, online, sama sekolah pasar modal institusi dan komunitas. Karena sekarang lagi pandemi, disarankan bisa memilih yang online. Syaratnya, kita baca dulu yang sekolah pasar modal reguler. Peserta berupa masyarakat umum, boleh dari kalangan mana saja. Level 1, level 2 adalah investor saham peserta SPM level 1. Jadi sudah lulus dari level 1 naik ke level 2. Kemudian materi yang akan diajarkan itu adalah gambaran umum tentang investasi di pasar modal Indonesia, penjelasan mengenai saham dan mekanisme perdagangan saham, penjelasan mengenai kartu identitas investor, penjelasan mengenai pembukaan rekening saham. Syarat-syarat untuk sekolah reguler pasar modal, melakukan pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran sebesar 100.000. Di mana 100.000 ini akan menjadi modal kita untuk mulai investasi saham. Jadwalnya dari jam 8 sampai jam 12. Tiap hari Selasa, Kamis, atau Sabtu. Untuk level 2, setelah kita mengenal di level 1, kita mulai menganalisa fundamental. Jadi analisa fundamental ini kapan? Kenapa saham itu harus kita beli? Alasannya apa? Background perusahaannya seperti apa? Fundamentalnya diketahui. Kemudian analisa teknikalnya, membaca grafiknya. Grafik apakah grafiknya akan naik ke atas atau ada support atau akan turun ke bawah dan sebagainya. Kemudian diberikan cara dan tips berinvestasi saham, kemudian bersimulasi atau simulasi transaksi saham. Melakukan pendaftaran di SPM level 1, mengikuti level 2 pada hari sama setelah pelaksanaan FPM level 1. Jadi kalau bisa dilihat ini berarti level 1 itu dilakukan dalam waktu 1 hari. Kemudian hari yang sama, hari Selasa, misal kita daftar, kita belajar teori tentang saham, gambaran umum, penjelasan kartu identitas, kemudian pembukaan rekening saham. Kemudian pada jam 1 siang, kita masuk di kelas sudah level 2. Di level 2 ini kita mulai melakukan analisa fundamental, teknik, tips dan cara investasi, kemudian melakukan jual beli saham secara simulasi menggunakan modal awal yang kita miliki sebesar 100.000. Selain reguler ada pasar saham syariah, hampir sama, tidak jauh beda. Tapi di sini adalah sifatnya syariah. Kemudian pendaftaran besarannya sama. Harinya hari Rabu dan Sabtu. Rabu atau Sabtu saja. Pukul 8 sampai jam 12. Dan SPM level 2-nya kita mulai investasi, analisa fundamental, teknikal,
trik investasi saham syariah, melakukan pendaftaran, terserah langsung FPV 2 pada hari yang sama, jam 1 sampai jam 4. Begitu. Di hari Rabu dan Sabtu. Melakukan pendaftaran secara online. Ini syarat-syaratnya bisa dibaca. Nanti kita akan mendapatkan sertifikat dan materi pendidikan dalam bentuk file digital yang dikirim melalui email. Setelah mengikuti secara lengkap SPM dan SPMS level 1 dan level 2. Yang online tidak ada batasan waktu, bisa diikuti kapanpun, dimanapun tanpa harus mengikuti kelas tetap tatap muka untuk memilih perusahaan sekuritas sesuai preferensi masing-masing. Materi bisa diakses kapanpun tanpa batas. FP dengan modal 100.000 sertifikat setelah melakukan transaksi jual beli saham. Jadi sertifikat akan didapat setelah melakukan transaksi jual beli saham. Dan forum diskusi digital. Peserta yang ingin mengikuti harus berusia minimal 17 tahun, memiliki KTP, memiliki NPWP, memiliki rekening tabungan pribadi, dan memiliki komputer, laptop, tablet, atau smartphone yang ada internetnya. Pendaftaran secara online. Coba kita lihat formnya. Wow, ini gelombangnya 19 Agustus. Itu gelombang 57 level 1 20 orang. Di tiap kelas akan dapat 90 20 orang per kelas. Selamat. Yang mau ikut silakan untuk belajar mendalami tentang saham. Login, masuk, belum punya akun tadi. Nama belakang. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat tentang saham